Baik pemirsa Bunga TV, kita kembali di acara Sembur Sana, Sembur. Oke, malam ini tamunya lebih istimewa. Lebih istimewa sih. Hah? Apa itu sembur? Sembur itu sembari ngobrolin urusan rakyat. Rambi. Itu kembali terus. Gara-gara habis mudik. Serambi bicara urusan rakyat. Wih, benar. Serang urusan rakyat. Apa yang narasumber? Lah, saya kan konseptornya. Dan sekarang ini pemirsa Bunga TV kita lagi ada di Hotel Merlin. Yang mau nginap secara syariah langsung aja ke Hotel Merlin. Dan jangan lupa nih, Bra, kalau kita bisa kamu nabung, Siapa beradu? Kobra. Ke Bang Jambi. Bang Jambi. Bang Jambi. 9 Jambi ya. Nah, silakan nih ada bos kita, bos-bos kita. Ada Pak Doni Iskandar. Pak Doni Iskandar. Tapi kan kita ngundang beliau. Iya. Apa nih topiknya yang mau diobrolin nih? Dan juga Kepala Dinas. Kepala Dinas Kesehatan, Dokter Safarudin Matonda. Dokter, ya. Kantor sebelahnya. Bukan. Orang kenal beliau sebagai direktur atau kepala dinas? Nah, ini rada samar juga sih. Soalnya kali ini nih Nanti meleset. jadi gini, Pak Dokter, saya kan baru kemarin mudik nih. Iya. Jadi kebetulan ada saudara gitu kan. Ya kerjanya sih ya maklum lah Pak, kalau saya kan pedagang kecil. Iya. Jadi kena malaria waktu itu. Tiba-tiba mau berobat. Nah, kebetulan Pak namanya ya habis-habisan gitu kan dulu keluarga. Modal habis. Ragu-ragu Pak, keluarga tuh mau istilahnya berobat gitu. Tanpa BPJS. Tanpa BPJS dan bingung kan. Jadi saya bilang gini, ya udahlah. Tunggu aja dulu. Tahan dulu sakit tuh. Malah saya kena marah. Nah ini ada Pak Dokter nih. Iya. Sebenarnya bisa nggak sih Pak kalau kita pas keadaan darurat kan lagi bokeh gitu, sakit gitu, ingin berobat, bisa nggak Pak Dokter? Ya, jadi gini, kalau yang namanya berobat, nggak ada hambatan untuk tidak datang ke pelayanan kesehatan. Karena berobat ini kan wajib. Iya. Jadi penolakan tidak boleh kalau paskes. Tetap dilayani walaupun tidak memiliki asuransi. Karena kondisi-kondisi darurat itu wajib kita tolong segera, apalagi malaria. Sementara kan daerah kita ini sudah bebas malaria. Berarti kan yang disampaikan tadi kan pendatang. Jadi kita obati, tetap kita berikan pengobatan dengan pengobatan gratis sesuai dengan kemampuan kita yang ada di puskesmas. Karena intinya malaria itu selesai dari puskesmas. Mesti ke rumah sakit, karena itu pemberian obat oral. Kalau kita biarkan nanti, malah justru nanti kalau misalnya ketemu dia nanti malarianya lain, makan paru bisa sampai ke otak. Nah, itu yang bisa Demam nanti buat pasien tersebut malah terganggu kejiwaannya. Udah Mamkuro tuh apa Pak? Mamkuro itu kan bahasa gaul. Ada gaul ya. Oh, jadi konsepnya itu kan, itu negara tetap hadir. Ya, Iya. hadir. Jadi cukup bawa apa tuh Pak? Kan nggak BPJS. KTP. Ya. Bawa diri aja cukup. Sebenarnya cukup bawa diri aja kan. Bawa yang sakit, jangan sakit, sehat. bawa yang Iya, sakit. Sendal bawa Pak? Ya. Sendal bawa juga. Intinya orang kalau datang ke paskes itu dalam keadaan sakit silakan, dalam keadaan sehat juga silakan, tidak ada larangan. Karena Pasti sekarang ini ditangani kalau tuh, Dek, bisa, ya? Pasti ditangani, iya ya? mesti ditangani. Karena gini, karena intinya kan kita ini tidak mesti mengharap orang sakit, orang sehat juga datang untuk kontrol kesehatannya, supaya jangan takut itu sakit kan itu harapan kita. Nah kalau misalnya kita biarkan, apalagi usia-usia sudah 40 ke atas, wajiblah melakukan controlling paling tidak sekali sebulan, sekali 3 bulan, supaya kondisi fisiknya tetap fit, apalagi dalam melaksanakan tugas atau kerja, apalagi yang berat-berat kan. Iya. Butuh Rekomendasi pemeriksaan RT fisik. dah Pak itu. Pakai rekomendasi ya? Nggak perlu juga. Nggak perlu Kalau rekomendasi. dulu kan harus tuh ada. Surat keterangan miskin katanya kan. Surat lapar Iya, daerah. Intinya tidak boleh lapar. Iya, pokoknya sekarang sakit, bawa aja dulu gitu. Nah itu konsepnya ya. Intinya kita terapkan ya, Pak, ya. Yang kita terapkan itu bukan diutamakan apa administrasi, orangnya dulu yang sakit. Tindakan duluan, Iya, penanganan duluan. Itu konsepnya. Jadi intinya kita hanya mengingatkan kawan-kawan petugas supaya tetap jangan lupa dengan konsep itu. Dan itu sumpah dokter kan? Sumpah dokter. Sumpah dokter kan? Iya. Tuh, Dokter itu kan pengabdian. sumpah dokter. Pada saat beliau lulus dulu, wisuda. Oh iya. Oh.
Oke. Jadi dia harus pakai istilah tanpa pamrih kan. Iya, jadi konsepnya untuk di dinas kesehatan sendiri itu pelayanan seperti apa, Pak? Dinas kesehatan kita lakukan seperti itu. Jadi semua paskes itu kita berikan ketegasan bahwasanya mereka wajib melayani siapapun yang datang ke paskes. Selebihnya kalau mereka misalnya ada kaitan dengan masalah BPJS, kalau misalnya mati tetap kita layani. Itu sudah konsep kita. Namun kita ingatkan mereka supaya jangan lupa membayar iuran. Namun kan kadang ada juga petugas-petugas ini yang lalai lupa. Jadi Nunggak ini yang gitu ya. perlu saya ingatkan selalu dengan para kapus supaya mereka jangan lupa untuk meremending para tenaga itu agar memberikan pemahaman terkait dengan pola penanganan pasien yang baik. Jadi diedukasi Iya, mereka, ya. Selalu harus. Selalu harus Ada diedukasi. SOP. SOP standar. SOP teh. Contohnya apalagi ya, puskesmas kita itu kan sudah terakreditasi semua. Sudah ya. Iya, Sudah ya, Pak, ya? 19 puskesmas sudah reakreditasi lagi. 19. 19. Semuanya Yang terakhir apa Pak yang baru diresmikan kemarin puskesmas mana tuh, Pak? Itu puskesmas Air Gemuruh. Air Gemuruh. Satu lagi puskesmas Tanah Tumbuh. Tanah Tumbuh. Dan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pak Bupati juga sudah menambahkan jumlah perawatan. Jadi ada penambahan 5 lagi. Sekarang yang baru keluar izin baru 3. Jadi nantinya akan diresmikan Pak Bupati. di libur itu. Ya, libur itu buat dan pelayang. Kalau kelasnya dari rumah sakit meningkat itu apa? Larinya ke Kalau kelas rumah sakit itu berkaitan dengan jumlah tempat tidur. tempat tidur. Iya, jumlah tempat tidur. Kalau 100 tempat tidur itu kelas C, kalau lebih dari itu mau masuk ke 200 itu baru kelas B. Jadi meningkat ke rumah sakit ke RSUD kecil itu nggak ada. Nggak ada istilah rumah sakit kecil, ya, jelas rumah sakit. Itu kayak kontrakan di rumah kecil. Kan jumlah orang bisa bilang. Dan jumlah fasilitas dengan ketenagaan. Penagaannya. Ya. Jadi Pak Dokter mau tanya juga nih, kalau di Bungo nih, untuk dokter-dokter yang ada di Kabupaten Bungo tuh Iya. seperti apa sih sekarang nih keadaannya? Apakah sudah ada spesialis apa gitu? Oh, spesialis kita sudah banyak. Banyak sekali Kalau spesialis. totalnya itu ada sekitar 40-an. Oh, 40-an Nah, dokter. kalau untuk Mantap, ya. dokter bedah itu kita ada 4, opsin itu ada 4, ditambah dengan nanti akan selesai 2 lagi opsin yang sudah kita sekolahkan lama. Berarti udah Bungo ini nggak usah dikit-dikit dirujuk dulu, udah Ya. banyak ya sekarang. Makanya saya bilang, kalau masalah rujuk ini tergantung dengan masalah kemampuan dalam mengelola peralatan. Peralatannya. Nah, jadi itu yang akan kita kuatkan. Baru-baru ini kita dapat juga peluang ada nanti bantuan untuk peralatan dari pusat. Kemarin kita baru ngetes. Ini juga sebenarnya termasuk perjuangan dari Pak Bupati waktu itu melakukan audiensi ke Wamen. Apa itu? Itu peralatan-peralatan yang berkaitan dengan KJSU, pelayanan CAT lab dengan apa, CAT lab. neurointervensi, dan juga non KJSU termasuk penanganan anak dan juga bedah anak. Dan bedah anak kita sudah ada. Wah, luar biasa ini. Itu prevalensi penyakit paling banyak Dok, di Bungo ini, Dok? Kalau prevalensi penyakit yang paling banyak di Bungo itu pencernaan. Oh, Iya. Darah tinggi nggak, Pak? masalah hobi makan ini ya. Itu akibat. Termasuk lah Ada banyak nanti itu hipertensi akibatnya. masuk juga. Belum gajian darah tinggi juga masalah. Kan? Maksudnya apa nih maksudnya? Ya belum gajian tegang juga. Iya. Kalau kita mau gaji kan. Jadi paling banyak adalah penyakit seputar pencernaan ya. Pencernaan, kemudian ispa ringan. Spa ya. Kalau hipertensi kan relatif tergantung dari kultur budayanya, ya. Kemudian juga kalau DM cukup tinggi di Bungo. Kasus ulang ini ya. tinggi. Jadi ini masalah pola makan. Pola makan yang perlu diawasi, apalagi kalau usia 40 ke atas sudah Diabetes itu udah pasti mellitus ya. iya melitus. Udah pasti ya. Ada diabetes kering itu apa tuh, Pak? Nah, nih, Itu banyak yang nggak ngerti kering dan basah apa aja, Pak. Itu istilah. Oh, istilah. Itu dibilang kering dengan bahasa itu kan ada yang dapat gangrennya. Oh. Sudah gangren itu ada komplikasi. Kalau dia bisa mengatasi itu menjaga jangan sampai gangren kan aman. Sistemnya seperti itu. Untuk pencegahannya nggak ada, Pak? Ada pencegahan seorang Pola sebelum makan, sakit. pola hidup, Pola hidup ya. iya, pola hidup.
Masukan kan ada juga yang banyak sakit lambung gitu Pak. Ya itu. Itu namanya banyak makan. Apa gitu ya? Itu orang yang nggak bisa nahan makan itu. Musuh lapar. Saya bukan musuh lapar, Pak. Kurang lapar. Kurang deh. Tapi menarik tadi dokter-dokter kita Ya. udah Ya. luar biasa nih Pak Dokter. Nah sekarang kalau misalkan ya orang-orang ini kan sebenarnya pelayanan kesehatan itu bisa di puskesmas dan rumah sakit. Ya. Mungkin kalau yang jauh-jauh nih kayak dari Muara Buat gitu misalkan, untuk penanganan awal ke puskesmas sudah siap kan Pak? Cukup puskesmas, apalagi baru buat sudah keluar izinnya Pak, yang perawatannya. Nah, cuman kita butuh penambahan dokter lagi, ya, penambahan dokter yang bisa ditugaskan ke sana supaya lebih maksimal pelayanan. Kalau untuk pelayanan dasar sudah selesai dengan puskesmas, dan nanti kita juga akan upayakan kalau bisa lewat Adinkes penambahan pembiayaan untuk perawatan. Karena Jadi sampai konsepnya nanti itu kalau bisa jangan dirujuk gitu. Jangan Diselesaikan di selesaikan anu di ya. PTP. Karena juga mengurangi overload kita kan. Ya, Karena ya. kita kan sebagai rujukan wilayah barat harusnya yang datang itu dari rumah sakit lain, bukan dari puskesmas. Dari rumah sakit yang di luar Di luar Bungo, daripada harapannya Bungo, harapan itu. kita. Kalau dulu sempat kita dapatkan yang seperti itu. Udah ya. Nah, karena dulu kan kita bangun itu kerjasama dengan seluruh rumah sakit dari yang ada di wilayah barat, termasuk Iya, Kerinci iya. dulu sempat juga kebetulan. Dan saya memang tertarik tuh dok Iya. sumpah ini karena dulu saya nyusun tata ruang tahun 2013 Iya, ya. benar. Bungo itu memang saya masukkan sebagai kabupaten kesehatan. Iya. Saya kan pernah juga ngobrol dengan Pak Sekda dulu, waktu Iya. Bapak Kepala Bapeda. Bantul, gitu ya. Iya. Saya lihat Pak Sekda bangun gedung Sekda itu, bangun Bapeda itu luar biasa. Kapan mau bagus ya. dapat Pak? Saya bilang. Wah, saya lirik-lirik kalau itu Pak. Tapi Sudah lama itu. memang kalau mau lirik-lirik kita bisa dapat. Iya, waktu itu saya direktur tuh. Wah ini luar biasa nih Pak Sekda ini perlu balik kampung nih. Amin dok, kita buat gitu dok. Ternyata terbukti kan sudah Amin, sampai kita sini. buat begitu dok. Inovasinya luar biasa. Mimpi itu masih ada. Masih ada. Kalau Memang- terkait ini Pak, terkait stok obat gitu di daerah-daerah sudut-sudut itu, Stok obat sampai saja tidak masalah. nggak ada masalah ya? Karena kita kan puskesmas kita sudah BLUD semua. Mereka juga sudah bisa membelanjakan dari jadi pendapatan BLUD-nya. pendapatan mereka, ya. Cuman kan sekarang ini masih cukup bantuan dari pusat. Cuman sekarang ini terkendala masalah penginputan. Karena kemarin sempat terhambat untuk penghitungan angka dari pusat. Jadi sudah keluar APBD murni yang ini belum terinput. Jadi mungkin diharapkan nanti di pergeseran nanti ini akan bisa diinputkan lewat SPP. Iya. Kita lagi ngagendakan itu Pak Iya, dok. jadi cepat nanti dia inputkan. Apa bedanya generik dengan yang spesial itu apa tuh Pak? Sebenarnya kalau saya sampaikan masalah Sama generik, paten sama aja karena komposisinya perlu. Jadi kalau kita mau minum obat, jangan lihat mereknya, lihat isinya. Jadi yang perlu dilihat itu kalau generik langsung isinya namanya. Tapi Iya, kalau langsung. buat paten, nama patennya, isinya dilihat komposisinya. Ya. Misalnya Sunmol, ya kan? Ada paracetamol. Nah di sini Sunmol, mana tahu dia tidak tahu itu Sunmol apa? Lihat komposisinya, ternyata paracetamol. kan? Ternyata paracetamol juga. Iya. Oh. Jadi jangan takut sama obat murah, obat generik, Ada Pak obat yang jenis ibuprofen dengan ibuprofen. ya dengan yang biasa itu kan beda saat dimakan. Jadi begini, ibuprofen itu kan salah satu drug of choice untuk demam, sakit kepala. Iya. Jadi sifatnya analgetik antipiretik. Jadi yang direkomendasikan dulu itu sejak tahun 90-an waktu saya mengikuti seminar itu paracetamol dengan ibuprofen. Nah, cuman di antara dua ini kan ada yang alergi. Berarti lari ke sini. Malah sakit lambung saya malah makan itu. Ngapa jadi sakit lambung Kalau berubah? saya tuh khawatir ini dok. Sekarang kita kayak kasus-kasus autoimun tuh banyak di Banyak. Indonesia nih sekarang. Jadi itulah salah satu penyebab autoimun itu kan satu Antibiotik. menggunakan obat yang sembarangan. Nah, Jadi Oh. obat itu racun. ini demam-demam dikit, pak sakit kepala dikit, wah mulai. Obat itu akan menjadi obat apabila sesuai dosis. Sesuai dosis. Kembali kemana tuh kalau udah kayak gitu?
dokter. Kembali ke dokter lah. Kan sudah ada itu di apa ini di obat-obat bebas tuh. Apabila sakit berlanjut hubungi dokter. Jadi jangan melulu dikit-dikit antibiotik, dikit-dikit antibiotik. Bukan. Cuma dihubungi. Orang salah. Ya, begini, orang salah sangka Pak Seda. Disangka orang antibiotik itu untuk antibodi, bukan. Bukan ya. Nah, antibodi kan sekarang banyak beredar. Imunodilator itu seperti Imunos, Timuno, Imbos, Itu antibodi. Ya, antibodi. Itu apanya juga bahannya tuh ini Echinacea itu apa namanya herbal tuh. Herbal ya. Kalau orang over antibiotik tuh gimana tuh? Ada Itulah itu istilah bilang autoimun. larinya. Lari ke situ juga sama ya. Bukanlah kalau ditanya apa yang palingan kematian. Iya kan dok? Iya kematian. Sudah gitu kali kan dua. rata-rata obat itu banyak sifatnya hepatotoksik, racun bagi hati. Semakin tinggi dosisnya berisiko ke hatinya. Suatu ya. Nah, makanya gunakanlah obat sesuai dosis, sesuai petunjuk dokter. Enggak, ada orang beli langsung ke apotek sendiri Pak, itu Ya, gimana? itu yang saya bilang tadi, seharusnya nggak boleh. Wah, Karena setiap beli obat ke apotek itu kan harus resep dokter. Harus, Nah. harus. Jadi itu namanya ilmu coba-coba. Nah, Eksperimen. kalau Bukan sekedar mau coba-coba dok. Kadang-kadang tetangga bilang pakai ini nih kemarin saya sembuh pakai ini. Orangnya beda. iya. Sering itu. bener Dok. Silakan diminum dulu Pak. Iya. Ini warung mau tutup soalnya. Tuh, paham? Jadi jangan sembarangan pakai antibiotik. Wah, Jangan beli di apotek sembarangan. iya nanti salah minum obat ya kan. Nanti minta obat buyeng kasihnya obat nyeri pereda nyeri itu Bukan ya. dikasihnya. Kita yang minta, apoteknya pasti jual. Obat kuat makan. Wah, Ini suka. aduh. ya ada buat salah. Jadi yang benar kita memakan obat katanya ada pil 05. Ah, Itu iya. kan dexamethasone, memang sifatnya antidotum. Jadi kalau sering-sering makan itu muka bengkak, munpes, sudah Kaki gitu kecil. nanti iritasi lambung, akhirnya kan lapar. Iya, iya. Padahal itu sebenarnya bukan untuk perangsang nafsu makan, Karena ada masalah di lambung. Saya nih dari kecil ini sering dengar nih kalau minum obat harus makan dulu. Itu mitos atau gimana sih dok? Idealnya seperti itu. Setiap kita minum obat, tapi ada obat-obat tertentu yang tidak bisa dimakan dulu, dimakan nasi dulu baru obat. Oh gitu. Ada contoh misalnya obat jenis-jenis obat lambung misalnya Ibuprofen omeprazol itu, ya. itu diminum 1 jam sebelum makan. Oh memang ada aturan-aturan gitu ya. Sama ya secara obat ya. Makanya gunanya ke dokter itu supaya sesuai dengan penggunaan obat. Yang dijual bebas itu obat yang tidak mesti controlling dokter, tapi dengan dosis-dosis tertentu. Tapi tetap diawasi, karena dokter juga, yang idealnya dokter itu, dikala ada pasien datang berlanjut, dokter itu harus tanya dulu, sudah ada berobat, udah minum obat apa aja, Iya. terus lengkap. Jadi tidak bisa kita langsung ngobati dia. Jadi disinilah perlunya seorang dokter melakukan deep anamnesis, anamnesis mendalam. Wah, Supaya ini bahasanya lebih tinggi nih Pak. Agak bingung. Ya, itu bahasa standar dokter. Saya sebagai hansip nggak ngerti. Ya lah, kalau sakit ke dokter aja. Nah, ya. Kan? Pengen kuat begadang rencananya itu. Iya kan? Ya itu jadi penyebab penyakit lanjutan. Ah, itu Nggak udah apa-apa. apa. Gak apa-apa, bakal ketemu dokter terus. Iya, harus ada batasan lah. Kan Ada masa BPJS istirahat. juga aman. Itu dok kalau misalkan nih kita dikasih resep dokter, misalkan sebelum habis obatnya kita sudah merasakan sehat, baru merasakan itu harus diminum sampai habis gimana dok? Dokter itu tidak akan mengasih resep sebanyak itu kalau bukan untuk dihabiskan. Nah, gitu ya. misalnya kita demam, minum Demam. obat demam, Ya. turun, simpan. Nanti kalau demam lagi minum lagi. Nah, gitu. Itu malah nanti Hah. jadinya tidak kuat lagi dia. Oh, nah ini tuh makanya dengerin. Iya. Karena merasa wah segar nih nampaknya nih. Alah jalan-jalan dia kan. Ini sering nabung obat ya dok, mau nabung duit dia deh. Berarti mau jual obat ya. Besok kalau sakit lagi tinggal ngambil. Nah, dia dapat BPJS ya kan? Iya. Dikumpulnya dari rumah sakit, Dikumpulnya. dapat 2 sangke, besok dijualnya. Dijual. Apotek keliling. Janganlah. Jadi memang harus dihabiskan ya dok kalau kita dikasih Wajib resep dari dihabiskan. dokter ya. Karena obat dokter itu rata-rata kalau di berobat jalan itu dokter-dokter umum itu biasanya 3 sampai 5 hari. 3 Sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari. Kan dia Standar akan ya? lihat nanti ringan beratnya penyakitnya. Heeh.
Udah bisa dianalisa ini sekian gitu Ya, kan. itu kan apa namanya berdasarkan penilaian dokter. Contoh lah saya pun pernah sakit Pak. Jadi dikasih ibuprofen itu tadi karena lambung nggak kuat, akhirnya tambah sakit gitu kan. Itu Kan gimana? biasa ditanya sama dokter biasa. Iya, bisa ditanya, ada riwayat lambung dah? Orang tuh pakai radar nggak tahu. Nah, ini kan lihat dulu, untuk anten untuk apa gitu kan Itu bingung. stetoskop. Tapi memang gitulah Pak. Enggak, dia pikir handphone kali. Handphone. Handphone. Ngapain nih malah disuruh nyuntik malah dengerin lagu dia kan. Bukan lagu. Aduh. Tapi gini Dok, Ya. orang juga pengen tahu nih seputaran dinas kesehatan juga kan. Iya. Jadi saat ini rumah sakit RSUD kita nih sudah punya fasilitas apa nih Dok? Dinas kesehatan apa dari rumah sakit? Iya, Yang Rumah sakit, katanya. di rumah sakit. Rumah sakit Hanapi. Hanapi. Kalau rumah sakit Hanapi untuk standarisasi rumah sakit kelas B sudah semua lengkap. Lengkap. Ya, jadi tinggal nanti untuk kepentingan tambahan peralatan penunjang. Termasuk itu tadi ya, Iya, cat iya. lab tadi ya. Kanker udah bisa Dok Lab kalau sudah. di ke Hanapi. Sudah kita ada kemoterapi kita. Wow. Insya Allah tahun ini akan ada pembangunan gedung sitotoksik Pak. Untuk apa? Kemoterapi. Jadi Kemoterapi. dari pusat yang diakomodir oleh PU pusat ke Kementerian ke provinsi. Iya. Nah, alat itu sudah tersedia untuk kita lewat siren. Jadi nanti kalau siap gedung baru dimasukkan alat. Itu di mana lagi? Itu ruangan wilayah Siapa ini, Pak? wilayah napi itu kecil Ya, sekali. di belakang apa itu di samping gedung farmasi. Masih ada tanah. Itu kan apa di situ parkir pegawai itu kita pindah nanti. Oh gitu. Karena sitotoksik itu nanti gedungnya di atas. Wah, kalau Karena udah dia kayak gitu harus udah ke layak udara. punya gedung parkir nih kayaknya. Iya. Hah? Ya, tapi kan kemarin Pak Bupati mau langsung aspal semua ke belakang. Ya, mau penguatan juga lah Pak Sekda nanti masalah Coba rusunawan itu. kita karena kan gedung parkir itu bisa jadi salah satu Iya. pendapatan. Rumah sakit Cipto kan ya? Ya. Hebat. Kalau dulu Pak konsepnya parkir itu kita buat di tengah karena itu rumah dinas nggak ada lagi. Dulu saya siapkan ada rumah itu dinas. kita siapkan 2 rumah dinas pakai di situ untuk dijadikan pavilion untuk keluarga tertentu. Nah yang sisanya dibongkar semua jadi parkir. Rumah dinas itu harusnya kan di belakang itu di samping masjid itu semua. Iya. Masjid nggak di situ, konsepnya di dalam. Di dalam ya. Itu ada rusun di situ kan dok? Ya, rusun itu kan di awal dulu Pak, waktu tahun 2014 dengan SAS itu Iya iya. kita minta, akhirnya dapat. Ternyata waktu itu penyebaran tanah provinsi itu belum dapat kita. Akhirnya entah pindah ke kota atau ditunda. Baru pas saat saya terakhir di situ dapatlah pengibahan itu. Nah pindah saya dibangunlah itu, tapi diambil oleh Perkim. Kalau kan itu nanti peruntukannya kita ke benahi kita. itu dok. Dok, benar. Tapi saya dengar kabar kemarin sudah kembali ke kita. Ya, tapi saya itu belum udah lihat bisa apanya. dikelola kan. Paling tidak dokumennya. untuk tenaga-tenaga paramedis bisa di situ Benar. kan. Jadi rencana gini, Pak. Itu kan tenaga paramedis kan bisa disiapkan di situ, tapi beberapa lantai nanti kita jadikan untuk hostel. Kalau misalnya tidak jadi, Menggaleh juga. Dok. maksudnya gini, awalnya kemarin waktu kita sepakati mau jadi perawatan jiwa dan narkoba. Tapi kalau memang ada peluang kita membangun yang di samping gedung TV Paru yang mau direhab nih, di situ aja kita buat nanti apa jiwa dan narkoba. Supaya keluarga yang seperti Pak Sekda sampaikan tadi waktu kita ngobrol situ, maka orang nanti tidak menyewa-nyewa lagi di luar. Jadi semuanya di situ. Saya juga sebenarnya dari rumah sakit juga kan kita berharap ada trigger multiplier effect. Ya. Sebenarnya di depan rumah sakit Haji Nafi itu kan sudah ramai. Dulu kan Ramai. tempat jadi buang Ya, anak sepi itu. dulu. Iya. Ya, dokter Sepi dulu. Dokter Matondang mana mau dulu jadi direktur dulu. Teman-teman beban tugas kan. Nah, itu kan menyebabkan sekarang itu jadi kota sekarang. Iya. Nah, udah ada tempat makan, paling tidak untuk keluarga pasiennya dok ya. Pemukiman dulu kan. Jadi di situ nanti hostel itu bisa kita pakai untuk tenaga kita sama keluarga pasien paling tidak 2 lantai lah. Cocok tuh dok. Cocok. Pas, Tapi ya. biarkan juga maksud saya itu ada multiplier supaya ekonomi di depan itu juga berkembang. Benar-benar. Memang ya kita mulailah. Kalau di kota Jambi itu kan ada rumah sakit Arafah. Ya. Di depan itu ada hotel Iya, Luminor kan. Iya. Luminor itu banyak Jambi. keluarga pasien. Ya, Dari dari luar. luar ini Pak di belakang sebelah itu kan rumah sakit nih. Hmm. Mau bikin ternak kambing lagi.
Jangan-jangan besok-besok Rosemary yang depan itu jadi hotel. Bisa jadi dok. Iya. Bisa jadi dok. Karena lihat peluang kan. Iya. Nah, saya jadi tertarik tuh, jadi pengen jadi bapeda lagi. Sambil kita lihat pakai drone dok ya. Iya, iya. Nah, kalau memang kita bisa bangun master plan, Ya, betul. apa yang lagi mau kita kembangkan. Kalau udah sempit ya di luar-luar ini kan saya tadi udah berminat ada beberapa rumah sakit nih, kenapa nggak Iya. diakuisisi sama Benar. atau di KSO kan sama Haji Nafi Haji Nafi. sebagai ruang sebagai apa ya, tempat perawatan Iya. kali ya. Tapi Makanya- kita nggak tahu secara lembagaan, dokter yang tahu nanti ya. Makanya tadi kan udah bersepakat kita dari dengan Pak Sekda, kita benahi dulu kita punya ini semua, baru nanti kita beranjak situ. Tetap itu menjadi apa kita poin penting buat kita kan. Ada yang nggak cocok dengan rumah sakit tuh Pak? Ya. Ada satu. Nggak bisa ngerokok. Ya, nggak apa-apa, dokter nunggu aja nanti di itu. Ngerokok dulu bentar. Perlu banget. Mana nih? Sekali aja ruang makan disiapin. Dokter tuh, kalau mau ngerokok ngajak dokter di luar. Oh iya. Rencana di pos ronda kalau sudah sebelahnya itu bikin Ada gitu. tempatnya kan. Karena saya punya kawan tuh dok, dia lah dokter gigi. Kalau saya ke prakteknya itu bukan diberesin, bukan dia sakit apa mau diapain ginda. nanti bro kita berokok dulu belakangan. Ketemu si minat ya. Satu paket ya kan. Jadi kalau untuk Hanabi tadi Pak, untuk mungkin Bapak kan juga merangkap sebagai Merangkap direktur. Apa yang untuk awal tahun ini akan diperbaiki gitu? Ini bukan awal tahun lagi, sudah bulan 4. Sudah berapa Menengah. ya? Yang jelas Nah. di apa ini perencanaan sudah kita siapkan. Direncanakan akan mulai rehab-rehab gedung perawatan bedah internet, Internet ya. Tibidot, IGD, Poliklinik, IBS, kemudian HD yang baru, kemudian juga selasar yang di belakang sesuai dengan kemampuan kita lah. Kemudian pembenahan. Tapi jangan lupa dok, dicek-cek juga dikit dok. Ya semua semua dicat. Agak sumuk kemarin dok. Semua dicat. Betul. Jadi kalau masuk rehab itu termasuk cat baru semua. Jadi itu kan dek-dek sudah banyak rubuh. Iya dok. Jadi Karena gini kata ada satu orang kepala daerah lu di Jambi pernah bilang begini. Dia bilang favoritnya warna hijau. Saya tanya kenapa hijau? Hijau Gelap. itu saran dokter. Iya. Saran dokter kan? Karena ada efek menenangkan ya. Oke. Terutama kamar mayat. Warna hijau. Jadi kebetulan kita juga mau Apa lagi Pak? melengkapi apa lagi Pak? Dulu kan ada PBX. Selama ini ada lagi Lojar. supaya jangan terjadi kasus-kasus seperti kemarin. Jadi kita sudah anggarkan untuk pembelanjaan IP. Nggak IP perlu dibahas yang IP ini Ya itu udah susah nyarinya dok. sebanyak 220-an di seluruh ruangan, kemudian mengisi kembali CCTV. Dulu kan ada CCTV, CCTV ya, itu. Jadi sekarang nggak ada lagi, jadi kita pasang. Ada beberapa masih berfungsi. Yang jelas apa yang sudah masih dipertahankan oleh Direktur Lama itu nanti akan kita tambahin. Wah, udah mulai lengkap tuh. Ya, Kalau saya pernah lihat rumah sakit di Bali. ya. Dia rumah sakit. Di lobi rumah sakit itu ada apa musik. Unplug Ada musik. ya. Musik Pak, Ada musik langsung live gitu Pak. live. Tapi ya suaranya pelan, bukan kayak di barbar. Iya. Sekedar penenangan. Orang darah tinggi bisa Kalau ngamuk. di Jawa kan dipasangin gending gitu kan. Nong ningkung, wah itu masuk ke ruangan lobi rumah sakit sambil nunggu panggilan pasien, panggilan dokter. Iya. Nah, mereka kan nikmati. Tapi sekali-sekali tausiah juga ada. Jangan tahu ya. Kita jangan keras-keras dong. Banyak yang nangis nih. Iyalah. Di belakang. Tapi pas itu dok. Orang biasanya kalau lagi sakit itu baru ingat Tuhan. Tapi kita kan ada ruangan apa? Khusus DRP. Ada, ya? Ruangan pasien ada. Kita siapkan supaya ada ketenangan kepada pasien-pasien yang dalam kritis dan keluarga tidak terlalu terlalu sedih kan. Jadi kelas-kelasnya sudah ada Pak di belakang tuh. Belakangnya kan. Kelas apa ini? Kelas 1, kelas 2 itu kan maksudnya di luar. Intinya gini, kita sedang perihapan ini sekaligus nanti untuk memenuhi kebutuhan kris sesuai Kebutuhan, dengan aturan. Ya, masalah pelayanan BPJS. Jadi untuk gedung bedah internet itu diupayakan nanti bisa mencukupi 60% daripada kebutuhan kris. Kebutuhan semua ya? Ya, kebutuhan kris. Dan kita, ya kalau kita lihat sekarang ini memang masih perlu apa, tunggu dulu dipoles dulu kan. Ini kan kita sudah merencanakan semuanya. Udah semua ya? Mudah-mudahan ini akan mulai action pada bulan Mei nanti.
Min. Amin. Ya, bulan Mei. Mei, ya? Amin. Ya, karena rencana itu kan baru tuntas sekitar 4 item. 4 item. Sambil berjalan nanti kita upayakan. Karena ini juga rehab-rehab ringan sedang. Hmm. Ada yang sedang. Ada juga yang berat, 1-2 yang Kekurangan satu ada Pak. apa itu. Bang Jambi nggak ada di situ. Tapi dari situ tersedut. Jadi Oh, tersedut besok ya? Iya. akan relokasi tuh. Oh, mau untuk Nah, pindahkan selama ini kan ya? di poli itu dia numpang. Hmm. Jadi mungkin kalau misalnya memungkinkan bekas apotik yang dia itu rawat Ya, jalan itu, sebelah sini. di situ dijadikan bengkel. Oh. Selama ini kan di samping pintu gerbang itu sudah ada dibuat. Sudah ada ya? Yang kasih gratis dok. Sewa. Iya. Menjelang bagus, Itulah, Bang Jambi. kita akan coba nanti kan ini pendapat kecil. Jadi di rumah sakit yang di provinsi itu, Kimia Farma masuk situ kan sewa. Iya. Jadi intinya kemarin itu Pak, waktu konsep kita di awal, saya kan belajar dari Rumah Sakit Fatmawati. Hmm, iya ya. Waktu pengembangan itu kita malah bikin rencana apa dulu, mall kecil di dalam, iya, iya, jadi iya. terintegrasi dengan pelayanan. Nah, mantap keren ya, Pak itu dong. konsep Coba. itu. Cuman sekarang ini kan tidak memungkinkan dengan kondisi tanah seperti itu. Kecil. Dulu sempat juga ada satu pengusaha. Berapa hektar tanahnya? Itu 5, Oh, 8. Iya. Cuman ada tanah masih Pak yang punya orang. Kalau bisa itu kita ambil Pak. Pas yang di apa itu, yang di depan Rusunama itu masih punya orang. Berapa anu? Yang Berapa meter? dia itu sekitar 1 atau 2 ekor lah. Wah, lumayan. Iya. Kan itu yang Belum cocok runding. Iya, sudah ada 3. Cuman kemarin saya bilang kalau untuk kebutuhan sosial kan harusnya kan lebih kurang lagi. Tapi sebenarnya kalau mau lebih anu dok, kecil, memang kita rencanakan buat apa, baru kita Iya. siapin tanahnya. Kalau cuma beli nanti malah dihitung-hitung, nah ini rugi ini buat apa nih katanya kan? Iya. Sebenarnya Pak, kita juga kalau sudah siap nanti fasilitas ini kita kepingin juga untuk pembenahan rumah dinas dokter. Saya dulu Rumah dinas. kepikiran dulu ya, saya dulu ikut ya sebagai salah satu plannernya untuk rumah sakit umum Jambi itu. Cuman memang akhirnya berubah karena memang waktu itu intervensi dari Jakarta juga tinggi. Rumah sakit umum Jambi lucu gedungnya jadi terpisah begitu. Kalau dulu kita buat melingkar. Nah, jadi ruang dokternya dari tengah sini, termasuk ke ruang gawat daruratnya, terus terhubung semua. Nah, konsepnya salah satu konsep yang dulu saya dorong itu adalah kita buat flat untuk dokter itu. Ya. Dokter-dokter muda yang masih tangan pendek itu kan. Benar. Nah, jadi dia flat ditaruh dia di situ. Iya. Tapi ya flat ya standar kayak itu rumah dinas kejaksaan yang di Jambi itu. Iya, Kan betul. rumah susun namanya. Tapi Iya. tetap konsepnya itu memang standar higienis. Ya, terus gampang bergerak keluar karena ada panggilan. Iya. Kalau dulu kan saya masih ingat, dok. Benar. Dokter-dokter kan pakai pager dulu. Dok. Iya, pager. Dimanapun Iya, dia zaman ada, dulu. wah aduh sorry bro, katanya saya harus dulu. Jadi kalau dulu Ya, kita ini sudah sempat menjadi rumah sakit kelas. pendidikan satelit. Iya. Jadi sudah masuk koas dulu tahun 2015, 2016, Iya, iya. 2017 sudah Terus masuk. sempat itu berarti kemudian turun lagi nih. Jadi bukan turun, jadi itu pas pergantian direktur di apa di Matahir, dia Bilali sama Eramba. Oh. Jadi saya kan udah keluar tuh. Nah, udah sempat koas di situ. Makanya perdana dulu dapat utama itu Dr. Zulkarnain, 65 tahun. Nah, sekarang ini kan kemarin kita baru MOU dengan apa? Dengan Epic, ya, ya. bahwasanya di sana mau buka 3 spesialisasi. Salah satunya paru. Kita kan nanti ada dokter-dokter kita sedang sekolah, diperkirakan dokter paru itu nanti di bawah ada 6. 6 ya. Nah, tentu Spesialis nanti semua itu ya? calon spesialis itu akan magang, akan melakukan kegiatan residennya di apa di Hanapi. Makanya intinya sekarang ini kita kejar, mudah-mudahan terwujud semua pembenahan fasilitas dulu. Dulu sudah ada juga di apa itu di gedung 5 lantai itu Pak, tempat dokter-dokter yang koas sudah ada semua juga. Belakang ya. Tapi kan itu tadi, Nah, kemarin kan kita baru pelantikan ini, Dok. ya Dokter maksudnya. dokter Ya, utama itu. Itu pengaruhnya apa nanti, Dok, untuk kita, Dok? Nah itu tadi dokter Madia kan masuk di situ tuh karena ada buka apa nih pendidikan PPD sampai ini. Nah harapan kita nanti Objin, karena ini kan subspesialis itu siapa Dokter Edwin. Ah, Harapan kita Objin masuk lagi. Nah begitu juga dengan Dokter Feni nanti ke depan kalau bisa penyakit dalam anak-anak magang koas bisa masuk ke oh gitu. masuk situ ya. Jadi pengaruh ada dokter utama itu Iya semakin Ah. banyak perannya kan.
Iya, iya, dia tugas besarnya itu mensupervisi ya. Iya, jadi tugasnya nanti. Jadi semakin banyak dokter-dokter utama kita itu Iya. keren loh rumah sakit kita berarti. Ya, karena konsepnya kan gini, Pak. Kayaknya di Bungkul lebih banyak daripada di Jambi nih. Ya, Dokter-dokter betul. yang utama nih. Ya, konsepnya gini, Pak. Dikala ini banyak yang utama, kita berharap masuk koas, kan sekaligus juga berharap berubah mindset kita. Karena orang datang mau minta apa diajar, minta diedukasi, tentu kita harus menjadi orang yang punya peran sebagai edukator. Jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak baik, kan itu. Jadi ada pengaruh itu Ini ada kalau beratnya datang. juga bawa punya ini ya, Iya. gelar utama itu ya. Benar. Jadi kalau ada pendatang, kita kan harus lebih hati-hati. Ya, Iya. Kalau nggak kan buruk nama rumah sakit kita. Tuh. terkait Jadi, jalur evakuasi ada di belakang Pak. ada. Dari gedung Ah, yang si Akang kemana-mana nanya turun. Saya malu. Orang lagi bicara lain, tiba-tiba bicara jalur evakuasi. bagian ngaco ya. Pintu belakang kan sudah lama ada. Tapi kok menurun gitu Pak? Yang di belakang. Bukan turun kan memang pelan-pelan turun. Bukan turun-turun. Wah, Nah, nah, ini saya lebih-lebih. Lebay ini. Lebay. Nah, harus ada bukti. Kalau nggak dituntut ya sama dokter itu. Ah, lebih dong. ada payungnya turun. Tapi memang ya, saya masih ingat tuh ke Aceh saya tahun 2012. Tahun berapa dulu tsunami? Tahun 2004 bukan? 2004. Ah, 2012 saya ke Aceh. Jadi konsep rumah sakit itu diterapkan ke seluruh infrastruktur publik lain. Iya. Jadi Jadi nggak ada lagi di sekolah tuh ada tangga lantai 2 itu pada selasar gitu. harus terintegrasi. Loncat anak Bukan anak loncat. Kalau ada bencana lagi, Betul. banjir itu cuma didorong, bukan diangkat. Ya. Kita kan berharap besok Ya, Pak. seandainya bisa kita perluas itu Selasar. Mungkin kita nanti beli kendaraan-kendaraan kecil yang di apa? lori gitu Yang ya. Koper deh, ya, koper deh. untuk menggiring pasien itu Oh, pakai iya, kendaraan iya. pakai apa? Seperti mobil apa itu Golf itu. Ya, iya. Itu ramah lingkungan juga tuh. Jadi tidak kesusahan orang kan. Giring pasien sampai ke ruangan. Baterai ya tapi. Ya baterai. Kalau dulu pernah kita buat Dok, konsep. kita aman. Kalau untuk tindakan-tindakan operasi gitu dok, itu selama ini tidak pernah ada hambatan sama itu, sama katakanlah listrik mati di tengah jalan. Mudah-mudahan enggak, karena selama ini kan kita selama punya genset ini kan masih aktif otomatisnya. Bagus ya. Oh. Ya. Iya. Saya malah kepikiran tuh dok, supply panel surya nanti dok. Ya. Ini yang lebih bagus tuh. Iya, bagus itu semua. Siapa bilang dong, dokter main ke rumah saya di Jambi. Iya. Rumah saya 100% udah panel surya ini. Boleh. Maka juga. maksud saya begini, jangan totalitas. Kalau totalitas Ya, mah bertahap lah ya. ya bertahap. Ya, karena dia modular kan. tergantung unit-unitnya. Ya, satu tergantung unit, kedua misalnya kebutuhannya untuk tindakan ini. Nah, yang tindakan dulu disuplai dulu dari itu. Ya. Tadi kebetulan saya survei juga ke lapangan ke IBS. Ya, IBS itu ternyata kan selama ini memang udah kita konsep di situ ada kamar operasi sebanyak 12. Yang masih aktif itu kan baru 7. Ternyata ada beberapa ruang lagi yang berpotensi untuk ditambah, apalagi dengan jumlah spesialis kita, spesialis pemegang pisau ini banyak. Jadi mereka kan berebut nih sekarang nih. Jadi kita sudah minta kepada pihak ketiga untuk menghitung dulu berapa biayanya untuk dijadikan untuk kamar operasi semua. Karena Kalau gitu gini aja kita sekali-sekali visitasi yuk. Boleh. Bener. Nah, visitasi kita. cuman kita ya lihat nih. kondisi seperti itu lah. Sekalian kita Paling kasih dalam kritik apa? nanti sama dokter langsung, Benar. dok ini kalau cantik kalau begini. Iya. Dapat ide cakep gitu kan. Wah, mantap, kita tunggu tuh visitasi. Ya. Kita memang harus jual gini. Saya punya konsep memang. Semoga ini bornya berapa sekarang dok? Bornya 90. 90 ya. Tapi dari 90 itu orang bungo banyak dok ya. Kalau orang bungu, kalau kita rata-rata kan paling sekitar 50-an lah. Nah, Karena nanti banyak udah ada mulai dua bisa juga. nih. Jadi udah mulai bisa ekosistem nih kita Iya. bangun. Baik. Saya berharap kan orang bungo itu derajat kesehatan tinggi nih. Tugas Iya, dokter Matondak sebagai kepala dinas kesehatan Iya. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Supaya apa? Supaya tidak banyak yang sakit. Iya. Nah, kalau yang sakit itu orang luar lah, bawa duit sini. Kabupaten lain. Kan ternyata kayak di Malaka sekarang kan begitu. Oh iya. Nah, Intinya kan rumah sakit Paskes FKTP itu bukan tempat orang sakit.
Makanya supaya tidak sakit, datang aja dalam keadaan sehat. Kan sudah ada program juga dikuatkan dari pemerintah CKG. Cek kesehatan gratis kan bukan satu periode, seterusnya. Jadi kalau kita sudah berobat dan sehat, tetap aja datang. Paling tidak mengecek vital sign-nya Supaya jangan sakit. supaya jangan sakit. Benar. Jadi kan kita upayanya kalau di FKTP itu kan pencegahan. Nah itu kalian berdua ini, ya, Tim saya begadang. pikir nih, ya kita edukasilah masyarakat. Iya. Gimana pola hidup sehat. Udah sehat. Benar. Karena kalau yang sakit, kalau dia sakit, ini ada beberapa tempat lah di luar negeri lah kita Iya, bilang. Ya, kalau dia udah sakit, nggak punya asuransi, Iya. pilihannya lebih baik mati. Oh. Kalau enggak dia pasti miskin gitu. Iya. Iya, benar. Atau sudah Sakit, miskin ya. berutang lagi gitu. Ada beberapa negara yang melegalkan eutanasia. Ya, Suntik mati itu ya? karena kalau dia sudah masuk dalam kategori paliatif, biasanya eutanasia. Kalau nggak salah di Norwegia atau di Belanda itu. Boleh ya. Itu Iya, dari yang itu paling ada. sejahtera itu. Nggak efektif. Jadi kalau di kita kan hukum kita belum boleh itu. Belum boleh, ya, nggak Nah, boleh. makanya harapan kita ke depan sesuai dengan arahan pemerintah dari Kemenkes. Kebetulan saya salah satu peserta didik RKL spesialis kedokteran keluarga lain primer yang sekarang masih berjuang di DPR RI, mas minta legalitasnya dan sudah selesai karena kita masuk dalam kategori rekognisi kegiatan lampau. Dan itu diberikan peluang kepada dokter umum yang sudah berpraktek minimal 10 tahun. Kita kan selama ini waktu PTT juga sudah sering melakukan home care, melakukan perawatan-perawatan di rumah. Dikala belum ada aturan Kemenkes itu wajib di Paskes. Kalau sekarang ini kalau ada misalnya pasien-pasien paliatif ini ngapain bolak-balik di rumah sakit. Oh, mereka ini iya, dirawat di rumah. dirawat di rumah, jadi diedukasi keluarganya dengan pendekatan holistik. Kita upayakan mereka bekerja sama dengan kita untuk merawat yang sakit di situ. Jadi kan mengurangi beban juga di negara untuk bagian. Karena dirawat di rumah sakit, sehari besok balik lagi. Bolak-balik ini ya. Iya, jadi itu kasihannya kan yang sakit. Kalau saya itu sebenarnya itu betul dokter bilang Kasihan yang tadi itu. sakit. Saya kasihan itu justru sama yang jaga. Iya, Jadi nanti yang ini belum tentu sehat, betul. yang jaga ini, Infeksi nusuk rumah. kemungkinan dia masuk rumah sakit juga. Akhir bolak-balik juga. Itu kan soal itunya gitu loh. Makanya dalam waktu dekat ini juga kita bersepakat kemarin dengan seluruh direktur wilayah barat ini. Kemarin kebetulan kita sudah sepakati untuk rujukan parsial, sudah tanda tangan kemarin Pak. Jadi semua rujukan parsial kita sebagai rumah sakit kelas B harus betul-betul meyakinkan peralatan kita ready semua. Ini kan sekarang sedang perbaikan appendix CT scan yang lagi rusak. Jadi sudah lama rusaknya, jadi sekarang sedang diperbaiki. Udah ada ini. Ya, sudah datang orangnya. Sekarang masih kerja orang tuh. Jadi nanti ini rujukan pasien itu kita buat MOU wajib rujuk ke sini. Setelah rujuk silakan balik pasiennya, ada masalah. Nah kemudian ke Lalu depan, mereka tangani di iya, sana, gitu ya. kita sambung juga kemarin rencana untuk penetapan kesepakatan masalah jam besuk. Jadi jangan ada Jam besuk, perbedaan antar rumah sakit. Supaya jangan ada pilah memilah. Sana boleh? Iya, betul. Jadi ini kita cerdaskan masyarakat bahwasanya mengunjungi rumah sakit itu jangan banyak-banyak. Sudah gitu Rame, pakailah masker. Karena kita tidak tahu infeksi itu di mana-mana. Iya, Kemudian penyebaran penyakit itu di mana-mana. Kemudian contoh kita juga nanti akan kuatkan lagi aturan usia 13 tahun ke bawah Tidak jangan boleh. lagi Jangan datang masuk ke rumah ya. sakit. Dan itu udah ketentuan dari apa sebenarnya dari aturan rumah sakit. Sekarang Kalau, kan kalau kita udah terbiasa dong. Iya. Sekarang ini kan masalahnya karena kita tidak terbiasa. iya, Kalau sudah terbiasa jadi aneh gitu loh. benar. Seperti Rumah sakit. saya dibilang aneh di sini, Dok. Iya. Dibilang aneh kalau kalau keluar Iya. mau beli apalah di dekat saya pakai pasti selalu pakai ini gitu loh. Iya. Karena sudah terbiasa. Ini yang benar. Itu bukan terbiasa, itu yang benar. Nah, itu yang kita bilang membiasakan yang benar. Iya. Itu agak susah. Mohon maaf. Iya, terus-terusan agak akar, terus-terusan ini diinformasikan. Iya, iya. Terus Kita Apa yang kan- salah dengan pesan dokter tadi? Iya. Salahnya adalah belum terinformasikan dengan baik. Ya. Nah, maka bukan cuma tugas Bukan, dokter semuanya. nanti. kan ada radio Dinkes. Semua kita. Iya, apapun itu namanya. Ada radio Dinkes. Ada TV Dinkes juga. Iya. Tapi itu tadi. Kan nanti kita manfaatkan si Anu itu. Siapa namanya? Iya, Agung, si Chan, kan? Si Chan. Ya. Dia bikin Podcast. iya, kemanapun bisa diinformasikan. Hmm. Saya berharap nanti kan konsep saya itu begitu dari
di broadcasting dari rumah sakit, Ya. semua puskesmas itu dapat Benar. informasi. Kebetulan gini Pak Saida, waktu saya PKN kemarin di Medan, kan saya bangun apa? Aplikasi Iya, di saya Gilab tanya Cash. kemarin, iya. Nah di Gilab Cash ini kan belum diisi semua sama rumah sakit nih. Jadi iya, kalau iya, diisi dulu data-data dasarnya, nanti setelah itu kegiatan apapun di situ diposting di situ. Jadi masyarakat bisa membuka itu. Kita paksa nanti. Iya. Kita paksa nanti. Karena memang kelemahan kita sekarang, pernah saya sampaikan juga ke apa itu BKD, perlu memang peningkatan kompetensi. Perlu peningkatan. Kalau Ya, mungkin boleh. kalau pemahaman IT nggak banyak, Panjang sedikit. cerita ini. Nah, Panjang kecuali yang Satu sana. orang. Ada dokter Oken. Kamu gabung sini nih, duduk sini nih. Sini, nanti Bapak santai. Nyantai. Tarik kursi situ, ngobrol sini. Nggak apa-apa ini. Hansip nih. Saya pakai baju masuk gini. aja Ini gabung, tarik kursi. Ini Pak saya pakai baju you can see. You can see. Yang penting nggak bukan you can see everything. Sini Ken. Nah, kau bawa ada di kursi tengah-tengah. sendiri nih, kenapa nih? Dia punya. Tengah-tengah. Ini kawannya si Chan tuh. Iya. Jadi si Chan itu dulu waktu masuk rumah sakit itu mau jadi supir, jangan Sini supir. Ken, sini Ken. Udah Kamu menjarang punya kan. ilmu. Sudah. Nanti saya sampaikan ke direktur, kamu harus di IT saya bilang. Ya. Jadi nanti kalau saya tuh prinsipnya gini dok. Sama lah dengan ilmu kedokteran ini kan kadang-kadang masyarakat awam itu kan tidak terjangkau bahasanya Iya. kan. Iya. Sama-sama si Chan tuh begitu juga. Benar. Jadi dia harus bikin menu itu user friendly, Ya betul. digampangkan lah. Ini tugasnya Rokan sekarang. Pak, banyak bertanya Pak. Chan apa Chan? Chandra. Chandra itu ahli IT di. Ya, itu di rumah sakit. Kalian sekali-sekali boleh ngajak dia. Oke, siap. Iya. Sama ini khusus nanti Broadcast. diundang nih. Oke, Nanti dia berdua suruh main balas pantun. Mentik. Bahasa Ini Tadi tanya dari mana nih? dari mana gitu kan? Tiba-tiba nongol nih. Dari- Kenapa dari nih tadi, kejanan? Parkir yang pasti dia dari keluarga baik-baik. Ada Pak Dokter, ada Pak Dokter. Nah, ini. Dokter, ini dokter ini. Dokter. MPH tapi. Pokoknya bunga tidak kalah lah sumber daya. Iya, itu keren. Jadi Ken, siapa? Kalau kita pikir-pikir, nah, sebenarnya ide ini masih masuk akal, make sense mas ini. Ken. Kalau kita fokus di sektor kesehatan, bunga ini potensial. Iya. Nah, kalau masih itu Sangat. lagi, cuma nanti konsepnya lah kita bangun sama-sama lah gitu ya Pak. Saya dulu pernah Pak Seda waktu zaman pimpinan kepala daerah dulu. Waktu itu datang rumah sakit Siloam mau investasi di sini. Oh, Karena kita sedang mulai, saya bilang sama Bupati jangan dulu. Kita siap. kalau sekarang ready nih, dok. Oh, ready. Kompetisi. Tapi siapkan dulu nih. Tapi kalau menurut saya Pak, jangan. Gitu ya. Yang akuisisi dulu. Ah, kalau dokter oke nih, akuisisi itu mantap nih. Sudah oke, kita rumah sakit anak kita beranjak ke sana dua-dua. Sudah dia stabil, silakan berinvestasi yang lain. Karena di kota Jambi itu kan ada 16 rumah sakit kan. Dia punya pasar sendiri-sendiri. Oi, kalau dulu sebelum dah tanggung-tanggung mau buat 1000 kamar. Nice. Jadi saya bilang tunggu dulu Pak. Sebentar saya izin dulu ya, kalian ngobrol dulu bentar ya. Boleh Pak. Siap. Betul, kalau ini kita kasih peluang, kita sedang apa dulu? Sedang beranjak mau jadi kelas B tahun 2013. Tunggu dulu Pak, biar dulu kita beranjak. Selesai alhamdulillah dapat kelas B. Tentu kita harus lihat karena kebetulan dulu mulai tahun 2018 itu terjadi peningkatan yang signifikan pendapatan mulai dari 18 sampai 17. Ya. Tiap bulan, tiap tahun lah, tiap tahun. Padahal beranjak itu dari awal bukan. Nah, setelah BLUD penuh dia tahun 2010, mulai berkembang. Sampai kita tak tertampung pasien. Karena dulu waktu zaman kita di situ, selasar itu kadang penuh pasien. Overload ya, enggak? Iya. Ya, selasar di ruangan itu. Oh, di Kan depannya. di ruangan itu kan ada selasarnya. Nah, di situ kadang pasien dirawat kalau kebanyakan. Kadang orang sering datang buahnya ramai. Yang sakit satu yang datang. Yang datang kampung Pak tuh. Enggak, yang saya maksud itu pasien, bukan ya. pengunjung. Nah, Kadang iya, yang iya. dorong itu banyak. dulu sudah kita terapkan itu jam besuk. Nah, Makanya jam kita besuk. pagar dulu itu semua. Iya, iya. Jam besuk itu ditertibkan supaya tidak sembarang masuk. Kayak saya Nah, ini besok kita akan bangun lagi tuh. Karena kemarin tuh masih ada saya lihat di situ. Nanti sisanya nanti kita lengkapi dengan yang baru. Intinya kalau sekarang ini saya belum banyak bicara apa-apa masalah itu tampilan Udah berapa tahun ditinggalin? dari tahun 2017. Oh, Wah lama. Nggak capek jadi dokter Pak. uan itu, Capek lah jadi dokter. Akur, ya kan? uannya di situ.
Biasa lah. Gitu. Ada yang mau tanya? Aku tadi bilang sama si Aga, minta izin sama dokter nanti kita visitasi. Oh iya, Pak. Boleh, boleh. Gitu. Sekali Nggak tahu ada ide-ide brilian nongol situ atau ada sesuatu Boleh. yang bisa kita ambil dari situ Iya. gitu loh. Ya. Kalau pengalaman kami Pak Dokter, kalau Pak Sekda sudah visitasi, biasanya bertaburan ide-ide. Oh, iya. Tidak mungkin kita sudah bertaburan. Karena saya kenal dengan Pak Sekda ini sejak kepala Bapeda dulu. Malah kan saya minta anggaran, tapi nggak dapat. Ini dapat juga tiap tahun dulu. Dapat juga tiap tahun dulu. Kalau bunga dapat terus Pak, Iya. masa gitu. Iya. Tiap tahun Dan dapat. memang tidak bisa banyak. Iya. Karena posisi 22 M lah. duit kita ini kan Iya. serba tanggung. Banyak dapat. Hampir tiap tahun di setiap apa kan dulu pernah saya sampaikan tuh. Dokter Mardiah itu tahun berapa dulu? Itu 2017 pas habis saya. 17 ya, iya. 2018 keluar. Ya 2018 saya visitasi itu 2018. ke ada gedung baru waktu itu ya. Iya. Yang menyekolahkan lagi siapa, Ya, Pak? Yang APBN menyekolahkan kita dapatkan. dokter-dokter. Pas pembangunan saya bilang. Nanti saya mau izin nanti menaikkan drone, kita bikin 3D, ya kemudian mau diapain? Benar. Nah, gitu loh. Karena di situ ada tanah, masih tanah orang yang perlu kita apa, kita upayakan jadi milik kita. Supaya di situ nanti kita buat reservoir. Yang kasih orang Batak. Kalau ban nanti jadi. Oh, kayak mana orang Batak? Tersinggung kamu. Kan orang Batak beliau. Sama Deling. Oh, bukan. Oh, orang kan, oh, Bengkel. apa namanya nih? Lebulandai. Lebulandai. Lebulandai beliau nih. Iya. Kalian coba sekali-sekali ke Lebulandai. Ah. Yang dikenal Dokter Matonda. Ya kan? Dokter Matondang. Oke, sebagai Ngajar silat dia dulu katanya. Nah, membangun itu kan bukan mencari uang, tapi membangun keluarga. Ah, benar Pak. Itu konsep Karena tugas aman. dokter itu kan memberikan pelayanan. Oke. Beliau bilang tadi itu idenya beliau ini perawatan itu kalau bisa di rumah. Ya. Oh iya. Nah, jadi, tapi didampingi supervisi sama Ya. perawat-perawat dan dokter. iya. Kalau sudah begitu jalan kan kita tidak butuh rumah sakit fisik lagi. Iya. Dan itu sebenarnya dok, kenapa saya setuju? Karena nanti orang secara tidak langsung mereka kita ajari masalah higienitas, ya kan? Di rumah nih, yang Iya. selama ini tidak peduli. Betul, betul. Nah, karena standarnya begitu, Sebenarnya keren. Pak Sekda kan program itu sudah ada sejak tahun 90-an PABS. Cuman itu tadi apa namanya keminatan atau pemahaman itu masih kurang. Kalau dikuatkan dengan apa dengan perangkat desa atau tokoh-tokoh masyarakat itu sebenarnya akan bergerak semua masyarakat. Jadi Dok, kan dulu saya perlu itu pernah disampaikan punya ide esensi. waktu Nah, di sensitif. karena saya tahu dulu tenaga kesehatan di Jambi itu sebarannya kan memang tidak terlalu merata ya. Iya. Tapi pikir-pikir begini, gimana kalau dikombin antara sektor kesehatan dan sektor pendidikan waktu itu nih? Iya. Karena saya tahu sektor pendidikan itu ada mandatory spending sebesar 20%. Benar. Salah satu adalah penguatan kurikulum Betul. dan apa namanya bukan apa namanya istilahnya untuk meningkatkan kapasitas atau didik nih. Nah, di satu sisi kita masih punya problem tingkat kelahiran ibu melahirkan dan anak itu tinggi. Benar. Jadi saya pikir-pikir kenapa enggak tim dari dinas kesehatan atau tim dari rumah sakit itu mereka mengajar, Betul. memberikan pengetahuan kepada Iya. remaja putri yang udah dewasa lah, udah remaja lah ya, kalau udah SMA Iya, kan, iya. kan itu dididik. Jadi seandainya tidak ada bides di situ dan ada rencana harus ada P3K namanya pertolongan pertama pada kelahiran, itu mereka bisa tanganin. Prematrilan. Apa namanya itu? Prematri. Jadi gini sebenarnya ada satu yang masih belum tercapai kita 100%. Kita waktu keliling ke sekolah-sekolah pemberian vitamin tablet tambah darah. Saya sudah sampaikan melalui Kadis PDK supaya ditetapkan dan diberikan apa namanya petunjuk penekanan kepada kepala-kepala sekolah di saat mereka upacara setiap Senin sebelum masuk lokal kasih dulu tablet tambah darah itu.
baru masuk Iya, iya. kelas. Ini tidak semuanya. Jadi ini perlu dorongan sebenarnya. Bila perlu nanti Pak Seda, boleh juga nanti Pak Seda ajak duduk kita sama-sama biar dibikin apa. Nah, Kesepakatan. Kadiknas, Karena kita sudah bolak-balik Kadiknas. tetapi nggak ketemu. Kadiknas dan Kadiskes mungkin kita temukan, Siap. ngobrol bareng kita di sini. Konsepnya karena Konsepnya. dimatangkan gimana cara Ya. untuk dapat tiket. Jadi nanti Pak, kita undang di episode selanjutnya Kadinkes sama Diknas. Diknas. Ya, jadi ini kan ada beberapa hal yang bisa kita combine nih mereka ini. Iya. Ya, Bisa sambil tuh, Pak. mengedukasi ke siswa didik. Mereka juga tidak cuma disupport sama MBG, tapi ada vitamin. Vitamin apa tadi dokter bilang? Tambah darah. Tambah darah. Tambah darah juga ada. Wah, itu wah sekali itu menurut saya itu. Tambah darah. Kelebihan darah bingung. Dia nih Pak gitu makanya harus Kelebihannya. minum dulu dia tuh. Baru konsentrasi Nah. lagi. Mau kan silakan ngambil sendiri. Di warung-warung terdekat. Jadi Bang Rok ini menarik nih. Bahasa kenapa? Menarik ya? Saya jujur ya, saya 2013 saya tuh bangun tata ruang. Jadi kalau buka lagi dokumen Perda nomor 10 tahun 2013 Provinsi Jambi ada tata ruang. Jadi revisi di 2020 berapa kemarin saya lupa. Itu Bungo ini adalah kabupaten yang mazhab itu mazhab kesehatan. Kenapa? Kalau saya lihat dulu peluang untuk menyelenggarakan sektor kesehatan itu karena wilayah barat kita ini wilayah bencana. Oh. Barat ya. Oh, jadi kalau kita tidak kuat, maka bencana di sini tidak tertangani. Ya, bencana di wilayah-wilayah itu Sumatera Barat itu kan wilayah bencana, Kerinci wilayah bencana, Kerinci. sama Kepulauan Bengkulu. Nah, 3 wilayah ini semua tuh jadi penyangga. Sektor tengah ya. Iya, bukan sektor tengah sebenarnya paling dekat kita itu. Dekat ya. Syarat utamanya apa? Darah kita udah punya. Ya kan pertolongan pertama itu paling nggak mungkin suplai obat, logistik obat-obat. Bagus obat ya. Logistik pasien gitu kan. Dan jarak dari bandara ke rumah sakit Haji Nafi tidak jauh. Ya, Ih, deket lah. Tiga Kan 4 apalagi kilo kalau lah. kita punya pusat-pusat kesehatan seperti yang tadi disampaikan dokter, kalau dia bisa KSO dengan beberapa rumah sakit yang tidak jalan sekarang ini kan. Jadi rumah sakit Haji Nafi itu tidak berdiri di satu tempat, tapi di banyak tempat gitu. Titik-titiknya ya. Cabang. Cabang. Jadi bisa jadi cuma ruang perawatan Bandara. saraf di situ gitu kan. Dan hemodialisa di sini, ibu dan anak di situ gitu. Ya. Pusat Terpisah. tetap di situ, mungkin pusatnya itu bergerak ke rumah sakit pendidikan. Lebih lari ke situ ya. Apalagi kita syarat-syarat bukan syarat-syarat dasar, ya syarat-syarat dasar saya bilang syarat. Kita ada terbanyak loh dokter utama apa namanya Pak? Dokter utama Madya. Madia. Bukan Madia, mohon maaf. Madia utama. Utama Kalau kita. utama itu dia menuju 4E nanti. Berapa dok? Sekarang dok? Sekarang sudah ada 5. Bukan 5, bukan 7. 5 masih. 7 seprovinsi Jambi. Ya, 1 udah pensiun. Nah, iyalah. 7 seprovinsi Jambi, 5 di kita kan. 10% lebih tuh Pak berarti. Ya. Kok bisa bayangkan ya mereka ini Nah, jadi harapan dokter kita- yang Iya. wah lah pokoknya kan. Iya. Spesial. Harapan kita kan ke depan mereka bisa jadi pendidik. Nah, tuh. Karena kan FK Kunja itu kan mau buka 3 spesialisasi pendidikan. Sekarang Iya. Kok asli di sini? Ya, bukan spesialisasi. Nah, spesial. Calon spesialis. Oh, spesialis. Nah, kalau Koas itu koas dokter tetap baru untuk ya. sini kita buat dokter umum. Oke, Tetap kita upayakan sini pada. Nah, selain nggak tahu gitu. istilah dokternya. Tapi cukup di sini. Saya pikir cukup di sini ya. Ngobrol-ngobrol dengan. Iya, cukup pas. Oke, Penambahan. mungkin terakhir kita ngobrol-ngobrol di Sembur nih. Tapi anu ya, ini tertantang saya jujur nih. Ini harus lahir. Saya mau izin dok. Ini saya bawa terus nih sekarang. Iya. Bukan karena apa, saya kadang-kadang kita udah tua nih ya. Iya. Dokter udah lebih senior dari saya nih sekarang nih. Kadang-kadang idenya banyak. Iya. Mentok, tidak mentok tertuang. gitu. Mentok gitu. Nah, saya mohon izin kan terjemahkan. Karena gagal di aplikasi. Nanti dapat kawan sekarang. Si Chandra, Makanya saya pakai Chandra terus. si Ahmad. Iya. Gitu. Klinik saya itu saya suruh Chandra urus semua. Nah, Iya Pak. Udah selesai tuh. Jadi di situ sudah ada antrian obat, antrian panggilan.
antrian gigi sudah Ya lengkap. udah standar. Ya. Ntar lagi rumah sakit nih, ntar lagi. Kan. Tidak mau kalah sama Karena dokter klinik- dokter siapa namanya, dokter Daniel siapa? Iya. Yang si mulia, Oh, dokter Edwin. dokter Edwin. Karena kita kan klinik kita itu Oke, sudah Pak Sekda, paripurna. Pak Dokter. Mungkin sebelum kita akhiri nih, Sing. ada kesimpulan yang mungkin kita bisa sampaikan untuk masyarakat. Boleh. Ya. Dari Pak Dokter dulu mungkin Baik. tentang kesehatan. Baik, intinya kalau untuk bagi masyarakat Bungo khususnya, apapun yang dialami terkait dengan sakit, silakan datang ke Paskes. Jangan hanya silakan datang ke Paskes, walaupun tidak memiliki kartu BPJS. Namun kan kesulitannya di saat nanti rujuk ke rumah sakit. Iya. Jadi harapan kita ke depan jangan sampai ada yang dirujuk. Harapan kita masyarakat sehat-sehat, dalam kondisi sehat juga datang secara berkala ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan supaya kontrolnya tetap terjaga. Iya. Kemudian tentu yang berkaitan dengan BPJS ke daerah itu silakan konsultasi dengan dinas sosial supaya nanti tertata rapi dengan secara administratif memang bisa dibantu oleh daerah. Karena bagaimanapun sakit itu kita tidak undang ya, dia ya, datang betul. sendiri setiap waktu. Nah, Mudah-mudahan Tidak satu pun orang mau sakit. ya, Dok? Iya, tidak Ya, satu nggak pun mau orang orang. sakit. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kendala-kendala masyarakat dalam pengobatan, silakan langsung dihubungi puskesmasnya, kepala puskesmasnya, atau langsung hubungi ke dinas kesehatan. Oh, dan kita masalah. punya hotline service berarti, Dok. Kalau kita sebenarnya bisa lewat apa itu PSC itu. Ah. Mungkin ada tambahan satu. Oke, Masalah berarti belum dokter PSC. jual tadi itu PSC. PSC ini kan PSC. sudah lama kita bangun. Dulu itu masih dalam bentuk meja, seonggokan meja tahun 2016. Pas saya beranjak ke situ 2017, saya lihat ada peluang di kementerian anggaran. Akhirnya kita dapat 2,5 untuk pembangunan gedung dan pembelian ambulan. AS. Satu ada ya. Dan kita kembangkan itu, dan sekarang sudah ada di Play Store. Nah, cuman masyarakat ketakutan karena didaftar pakai KTP. Sebenarnya nggak ada masalah. Tujuannya itu memudahkan, membantu masyarakat apabila terjadi kecelakaan di jalan atau lagi sakit. Apa tadi namanya, Dok? Oh, PSC. 119. PSC itu panjangannya, Dok? Pasien Public Service Center. Public Service Center Iya. ada di Play Store. Ada di Play Store. Nah, jadi yang punya kalau- Android silakan. Benar. Kalau ndak PSC ada Bungo Best 119. Jadi itu polanya nanti dikala ada orang kecelakaan di situ kita lewat, kita punya aplikasinya, kita foto, kita video foto, habis itu call ke apa ini, ke PSC ini. PSC. Nanti bunyi GPS ambulan yang ada di sekitar itu yang dekat. 119 Ya, jadi cepat dia. Jadi sampai sekarang ini saya tanya beberapa puskesmas katanya GPS-nya masih aktif. Silakan. Saya akan cek benar apa tidak aktif apa tidak. Karena nanti di layar itu Pak yang di PSC itu sudah ada di situ layar. Itu kelihatan tuh bergerak nggak ambulannya. Berarti Jalan ya. Ya. berarti beliau ini membuat sebuah aplikasi Iya. yang memperpendek respon time. Ya. Respon time Ya. terhadap Kedaruratan. kedaruratan. Nah, jadi nanti juga PSC. kita udah bersepakat kemarin dengan Rumah Sakit Bayi Barat nih, yang khususnya kita aja Bungo, kita akan integrasikan PSC dengan SPGDT rumah sakit. Oke, berarti bisa satu nomor tuh, Dok ya? Ya. 119 itu Iya. berlaku semua nanti ya. Benar. Kalau dia kecelakaan di Tebo, ya puskesmas Tebo terdekat bisa langsung Bisa langsung kirim akses. ambulan. Benar, benar. Ah, gitu. Nah, itu ada di aplikasi. Siap. Bisa diapati dulu. Mungkin dari Bang Roken ada yang mau disampaikan untuk masyarakat kita tentang kesehatan nih. Iya. Silakan Bang Roken. Terima kasih Bang. Tentang kesehatan. Apa namanya jadi challenge juga buat kita Pak Sekda. itu Tantangan wajib. buat kita bagaimana Oke. tadi sebenarnya sumber daya SDM kita sudah sangat cukup. Cukup ya. Sarana prasarana juga sudah sangat cukup kayak gitu tuh. Tantangannya mana? Tantangannya ini tinggal bagaimana mengintegrasikan semuanya jadi satu kebijakan, satu kesatuan. Ya, ya. Nah, kebijakan ini yang tadi supaya mempermudah Pak Sekda kayak gitu tuh. Nah, apalagi sekarang semenjak Pak Sekda nih Pak, apa namanya upaya digitalisasi pemerintahan kita semakin kencang. Ya, ini. benar. Nah, mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama semua hal tadi baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi sistem digitalisasi itu bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Iya. Pak Sekda. Terima kasih. Oke. Iya. Terakhir ditutup sama Bapak Sekda. Pak Ini dia Sekda. Pak PSC-nya. Silakan. Nanti bisa di 119 ya. Ini baru 119. di Zoom nih, Wah, di Zoom itu nih. dia. Ini PSC Di Zoom nih, ya, PSC kalau Bungo kawan nih. di Zoom. Nah,
Di Facebook juga ada tulis itu nih. tampilan PC 119. 119. Ya. Oh, ya, Iya. ya, ya. Oke. Dan keren kan? Oh, Ini sudah bergerak sejak tahun 2018. 2018 sudah ada, cuman usernya masih dikit. Nah, itu dia. Ini kita jualan nih di sini nih. Waktu Nah, Car Free Day tetap kita sosialisasikan. nanti kalau masih ada yang mau tanya-tanya soal bagaimana cara Silakan ke menggunakan dinas. PSC, itu tanya sama dokter. Silakan ke Dinkes atau ke gedung PSC di Dinas depan BU. Kesehatan. Ya. Saya nggak ngasih closing 119. statement lah. Cuman mimpi saya, jujur mimpi saya dari 2013 waktu saya masih jadi kepala bidang di Bapeda dan sarana prasarana. Dan saya ditugasi nyusun tata ruang dulu. Ya. Memang Bungo ini daya saing tertinggi itu sektor kesehatan. Benar, benar. Nah, Besar ya? kenapa enggak kita dorong aja tuh? Kan seperti Palembang itu jualannya olahraga, Ya, tapi betul. kotanya jadi besar sekali gara-gara olahraga. Nah, kita juga harus bisa dari kesehatan. Jadi kalau bisa mimpi kita lupakan Malaka. Ya. Anda datang ke Bungo. Iya, amin, amin. Gak ada Itu. Singapura, Singapura nggak ada. Kita ke Malaka. depan. Malaka. Istilahnya pelayanan itu tidak semuanya sempurna, tetapi tetap kita berupaya. Oh ya, jadi kalau memang jadi kabupaten kesehatan yang memang kita bangun itu adalah ekosistem kesehatan. Ekosistem kesehatan. Ekosistem Tidak datang untuk nginep di sini Merlin pun tujuannya untuk ke kesehatan, prokes. Iya. Nanti ada korporatnya di sini. Benar. Khusus dari itu pasien dia. Haji Napi ada korporat. Nah, itu pula ya. Apa nih tarif khusus? Iya. Saya tahu tadi sama siapa? Ini. Bang Rano. Bang Rano Berarti tadi. benar untungnya. Oke. Baik pemirsa, langsung ya satu dulu ya. Baik pemirsa Bungo TV, kita kembali di acara selanjutnya dan dengan kepala dinas yang lain ataupun pejabat utama yang lain. Selamat malam. Sembur. Sembur. Sembur sana, sembur sini.